mandi janabah. Monggo. Iya. Iya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan tentang ciri-ciri darah haid, yaitu beliau mengatakan inna damal haidi, sesungguhnya darah haid itu damun aswad, itu adalah darah yang hitam, yu'raf, yang sudah diketahui. Nah, kata-kata yu'raf ini diriwayatkan oleh sebagian ahli hadis dengan bacaan ya'rif. Kalau ya'rif itu artinya bukan diketahui, tapi mempunyai bau yang khas. Sehingga untuk mengetahui darah haid itu tanya kepada wanita. Wanita akan paham darah khasnya darah haid itu bagaimana. Tapi kalau wanita nggak pedulian terhadap bau darah haid, ya juga nggak akan paham. Maka ya'rif ini mempunyai makna seperti itu tadi, dan ini menunjukkan bahwasanya satu hadis itu kadang-kadang bisa dibaca dengan dua bacaan. Boleh dibaca yu'raf sebagaimana bacaan kebanyakan ahli hadis, boleh juga dibaca ya'rif yang itu mempunyai makna yang berbeda, dan ini adalah bacaannya sebagian ahli hadis, tidak kebanyakannya. Ya, maka bacaan yang lebih kuat adalah yang yu'raf. Maka ada dua ciri-ciri darah haid. Itu dari sisi hadis ya. Kalau dari sisi ilmu kedokteran mungkin ada tambahan, wallahu a'lam bishawab. Saya nggak mengetahuinya karena nggak pernah belajar masalah itu. Deh. Mani kering itu bakal najis. Mani kemarin sudah kita bahas kayaknya bahwasanya itu tidak najis. Menurut pendapat yang lebih kuat ya. Meskipun ada juga pendapat ulama mengatakan mani itu najis. Tapi yang lebih sahih adalah tidak najis. Karena apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah maninya menempel pada bajunya. Kemudian mani itu kering oleh Aisyah, hanya dikerik dengan kuku saja. Nah, dikerik dengan kuku itu kan masih tersisa. Masih ada apa? Bekasnya itu. Tapi tetap saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat dengan baju itu, menunjukkan bahwa mani tidak najis. Kalau mani najis itu harus dicuci. Di sini tidak dicuci tapi hanya dikerik saja. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan walaqad karramna bani Adam, kami telah memuliakan bani Adam. Maka ini menunjukkan bani Adam diciptakan dari sesuatu yang tidak najis. Baik, kita lanjutkan masalah yang kelima. Wa yajibu bil ihtilam ma'a wujudi balal. Wajib mandi junub saat mimpi basah jika keluar mani. Mimpi basah ini adalah istilah orang Indonesia. Meskipun tidak keluar mani, tapi kalau mimpinya masalah itu disebut mimpi basah. Maka kita memakai istilah mimpi basah. Jadi mimpi basah itu ada dua macam. Ada mimpi basah yang disertai keluar mani, ada mimpi basah yang tidak disertai keluar mani. Yang menyebabkan wajibnya mandi janabah itu hanya kondisi yang menyebabkan, yaitu yang keluar maninya saja. Sehingga kalau tidak keluar maninya, tidak wajib mandi janabah. Dalilnya adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Kata kuncinya adalah balalan. Balalan itu artinya adalah basah-basahan. Nabi mengatakan, idza stayqadha ahadukum, jika seseorang itu bangun min naumi dari tidurnya, dan tidur ini bebas ya, mau tidur pagi hari, siang hari, malam hari, karena semuanya disebut naum di dalam bahasa Arab. Fara'a balalan, lalu dia itu melihat ada basah-basah di dalam celananya atau di sekitar kemaluannya. Walam yara annahu ihtalama, sementara dia itu tidak ingat kalau dia itu sudah mimpi basah. Jadi ketika bangun dia mikir-mikir, apakah tadi saya mimpi? Kayaknya enggak mimpi. Meskipun tidak teringat bahwasanya dia mimpi, maka ightasal, yaitu wajib mandi. Wa idza ra'a annahu qad ihtalam, dan barang siapa yang teringat bahwasanya dia itu sudah mimpi basah, walam yara balalan, tapi ternyata tidak ada basah pada celananya, fala ghusla alaihi, maka tidak wajib mandi terhadapnya. Jadi ini hukumnya beda dengan mengumpuli istri. Kalau mengumpuli istri itu keluar mani atau tidak keluar mani, wajib mandi. Tapi kalau masalah mimpi basah ini, yang dibahas adalah masalah apa? Masalah basahnya. Keluar maninya berarti mandi. Tidak berarti tidak. Sama saja apakah orang itu teringat mimpinya atau tidak. Orang teringat mimpinya, tapi ternyata tidak ada basahnya. Berarti tidak mandi. Orang tidak teringat mimpinya, bahkan dia merasa saya nggak mimpi apa-apa, tapi ternyata ketika bangun sudah basah. Ya udah, mandi saja. Nah, yang jadi masalah sekarang, kadang-kadang orang itu bingung. Saya basah, tapi saya tidak bermimpi. Yakin 100% nggak bermimpi. Tapi dia ragu-ragu. Apakah ini basahnya ini adalah basah mani atau basah yang lainnya. Nah, kata Syekh Utsaimin, dalam masalah ini ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama adalah kondisi seseorang itu tahu betul bahwasanya itu mani. Maka meskipun dia 100% dia ingat bahwasanya dia tidak mimpi apa-apa, dia wajib mandi.
Karena apa? Innamal ma'u minal ma', dan sudah kita bahas. Air itu menyebabkan wajibnya air. Artinya keluar mani menyebabkan wajibnya mandi. Ini kondisi pertama. Kondisi yang kedua, orang yakin 100% bahwasanya yang keluar itu bukan mani, tapi misalnya madhi. Mungkin orang sudah apa? Bisa membedakan mani itu kayak gini, madhi kayak gini ya. Sehingga ketika dia dalam kondisi tertentu, dia keluar basahnya dari kemaluannya dan dia yakin ini adalah madhi, maka pada saat itu dia tidak wajib untuk mandi. Dia wajib hanya untuk apa? Membersihkan madinya saja. Wajib untuk berwudu. Saya sendiri mengalami ya, ketika di Ishkarima, ada daurah di Ishkarima, itu kan di sana sangat dingin sekali. Nah, di sana karena tidak kuat dengan dinginnya, itu sering sekali ketika bangun itu sudah ada basahnya. Nah, basah ini harus kita lihat. Oh, ini adalah mani. Nah, berarti wajib mandi. Oh, ini adalah bukan mani. Ya, berarti tidak wajib mandi. Sebenarnya kita bisa mengetahui dari baunya. Ya. Karena baunya, kata para ulama, itu adalah kalbayudah. Seperti telur itu, kalau mani itu. Sehingga kalau tidak berbau seperti itu, maka berarti itu bukan mani, yaitu adalah madhi. Dan kondisi yang ketiga, seseorang ketika mutahayyir, ketika dia bingung. Ini mani atau madhi, atau apa, pokoknya basah. Atau mungkin ada teman saya yang goda saya, dikasih basah-basahan. Dia bingung pokoknya, nggak tahu sama sekali. Maka dalam kondisi seperti ini, kata Syekh Utsaimin, al-ahwat ayyaghtasil. Maka paling baik, paling hati-hati, dia mandi saja udah. Daripada apa? Dia bingung-bingung, udah mandi saja. Dan ini kondisi orang yang melihat basah pada saat bangun dari tidurnya. Masalah yang keenam, wayajibu bil maut. Wajib mandi karena mati. Tapi tentu saja ini dimandikan ya, karena orang mati sudah tidak bisa mandi lagi. Sehingga hukum wajibnya ini berpindah kepada orang-orang muslim yang ada di sekitarnya. Sehingga kalau ada orang muslim mati, sementara tidak ada yang memandikannya, maka ini semua umat Islam berdosa. Semua umat Islam apa? Berdosa. Allahu a'lam bishawab, kecuali kalau dalam kondisi darurat, maka insya Allah tidak ada masalah. Kondisi darurat misalnya ketika terjadi tsunami. Mayatnya sangat banyak sekali. Apakah mau dimandikan satu persatu? Kemudian juga mayat itu sudah gosok-gosok ya. Kita pegang ini sudah moncrot apa? Dagingnya itu. Kita pegang dengan tangan sudah moncrot dagingnya itu. Itu kalau kita mandikan satu persatu, ya mudaratnya sangat besar sekali. Maka pada waktu itu ketika kita di Aceh, Habib Rizik memberikan fatwa, ini para jenazah adalah jenazahnya umat Islam, karena orang-orang Aceh kebanyakan orang Islam, maka silahkan antum semuanya sholatkan jenazah-jenazah ini, tapi tidak usah dimandikan. Ya. Dikafani saja, dikumpulkan dalam satu kafan, kemudian dikuburkan juga dalam satu kuburan, dicampur bareng-bareng. Karena kalau satu-satu, maka itu akan memberatkan sekali kepada orang-orang yang mengurusi pada waktu itu. Adapun dalilnya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau memerintahkan supaya orang mati itu dimandikan dengan air dicampur daun bidara. Beliau mengatakan, irsiluhu, mandikanlah orang yang mati itu bima'in wasidrin, dengan air dicampur daun bidara. Adapun daun bidara ini sebenarnya tidak wajib. Adapun yang wajib adalah airnya. Ya. Sementara daun bidaranya ini hanya sekedar tambahan saja. Fungsinya adalah untuk menguatkan kulitnya mayat ini supaya tidak cepat rusak. Karena daun bidara ini menyebabkan apa? Kulit itu jadi singset gitu. Ini hadis riwayat muttafaqun alaih, berarti derajatnya pasti sahih. Karena tidak ada hadis muttafaqun alaih yang derajatnya dhaif. Masalah yang ketujuh, wayajibu bil Islam inda Ahmad khilafan lisyafi'i. Ini berarti perbedaan pendapat. Wajib mandi junub saat masuk Islam bagi orang kafir, baik kafirnya itu kafir asli atau kafir murtad. Jadi misalnya ada orang Yahudi masuk Islam, ini wajib mandi janabah. Atau ada orang muslim pindah agama, murtad ya, kemudian masuk Islam lagi. Nah, ini wajib mandi lagi. Wajib mandi apa? Mandi masuk Islam. Tapi ini adalah menurut pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau pendapatnya Imam Asy-Syafi'i tidak wajib, tapi hanya sunnah saja. Nah, mari kita lihat dalilnya. Dalilnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Wathilah bin Asqa, salah seorang sahabat Nabi yang pada waktu itu baru saja masuk Islam. Ya. Beliau mengatakan kepada Wathilah, idhab, pergilah wahai Wathilah, faghtasil, lalu mandilah bima'in wasidrin, dengan air dan daun bidara. Wa alqi anka, dan lepaskanlah dari kamu, maksudnya cukurlah sya'ral kufri, rambut kekafiran. Maksudnya rambut kamu yang dulu pernah mengalami kafir itu dipotong. Tidak harus digundul, tapi apa? Dipotong. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ightasil, mandilah engkau. Ini kan perintah. Qaidahnya mengatakan aslul amri lil wujub. Asalnya perintah menunjukkan wajib. Nah, berarti Imam Ahmad menggunakan asal qaidah
hadis ini, yaitu bahwasanya asal perintah menunjukkan wajib. Nah, sementara Imam Asy-Syafi'i berpendapat mandi ini tidak wajib. Sehingga perintahnya di sini hanya sekedar sunnah saja. Kenapa perintahnya dipahami sunnah? Karena ternyata kita lihat sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang asalnya kafir kemudian masuk Islam sangat banyak sekali. Tapi yang ada dalilnya diperintahkan untuk mandi itu hanya beberapa gelintir saja. Tidak semua sahabat Nabi. Kalau memang semua sahabat Nabi itu diharuskan untuk mandi ketika dia masuk Islam, pasti itu riwayatnya sangat banyak. Ada orang 10 orang masuk Islam, maka 10 orang semuanya mandi bareng-bareng. Itu kan maksudnya kan? Karena kadang-kadang masuk Islam itu satu kaum langsung. Di tamu-tamu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu kaum langsung ya, satu kabilah. Bisa 10 orang, bisa 100 orang, bisa 200 orang. Nah, kalau memang wajib mandi ya semuanya pasti akan disuruh mandi. Dan riwayatnya pasti sangat tegas menyuruhkan mereka mandi. Tapi ternyata tidak ada riwayatnya. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal ya, dan juga ulama-ulama yang lain mengumpulkan orang-orang yang ada riwayatnya disuruh mandi oleh Nabi. Ternyata terkumpulkan ada 5 nama. Yang pertama adalah Qais bin Asim, kemudian Thumamah bin Utsal, kemudian Wasilah bin Asqa yang tadi sudah kita baca hadisnya, kemudian Qatadah al-Harawi, ini tulisannya salah ya, al-Hawi maksudnya al-Harawi, kemudian Uqail bin Abi Thalib. Ini adalah 5 sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika masuk Islam maka disuruhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mandi janabah dulu. Adapun 3 orang yang pertama, Qais bin Asim, Thumamah dan Wasilah, ini hadisnya sahih. Tapi kalau Qatadah al-Harawi dengan Uqail bin Abi Thalib, ini hadisnya sanadnya ada pembicaraan alias dhaif. Tapi intinya 5 orang ini ada riwayat bahwasanya mereka disuruh mandi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sendiri secara pribadi, saya lebih suka pendapatnya Al-Imam Asy-Syafi'i karena menurut saya lebih masuk akal. Banyak sahabat Nabi yang masuk Islam, tapi ternyata yang diriwayatkan disuruh mandi hanya 5 saja. Ini isyarat bahwasanya memang tidak semuanya disuruh untuk mandi. Tapi kalau mau hati-hati, kemudian mengamalkan pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, silahkan saja, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Masalah yang ke-8, al-ghuslu naw'an mujzi'un wa kamil. Mandi jenabat itu ada 2 macam. Yang pertama adalah yang kamil, yang sempurna. Yang kedua adalah yang mujzi', yang mencukupi. Yang mencukupi itu adalah pokoknya rambut kita sampai kaki kita semuanya basah kena air. Itu berarti sudah mencukupi. Ada juga ulama yang berpendapat tidak cukup dengan itu, tapi harus ditambahi dengan berkumur-kumur, dengan istinsyaq, yaitu masukkan air dalam lubang hidung kemudian dikeluarkan lagi, kemudian dengan menggosokkan air pada badan kita. Tapi 3 permasalahan ini, berkumur-kumur, istinsyaq dan menggosok badan, ini tidak disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sifat mandi yang mencukupi. Apa dalilnya? Bahwasanya sifat mandi yang mencukupi itu pokoknya semua tubuh kita basah. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seorang wanita yang selesai dari haidnya. Karena selesai dari haid ini sama dengan mandi junub ya. Beliau mengatakan kepada wanita ini, innama yakfiki, sesungguhnya cukup bagi engkau antahsi ala ra'siki, bahwasanya engkau itu menuangkan pada kepala engkau salasa hasayatin min ma'in, 3 kali tuangan dari air. Tsumma tufidi ala sa'iri jasadik, kemudian engkau menuangkan air ke seluruh tubuhmu, minal ma'i, berupa air. Fa idza anti qad tahurti, maka engkau itu sudah suci. Sehingga para ulama mengatakan, andaikan seseorang itu tidak menuangkan air sama sekali pada badannya, tapi dia mencelupkan dirinya dalam air, masuk ke kolam renang misalnya, atau masuk ke dalam kali ya, dengan niatan saya mau mandi junub. Sudah setelah cemplung selesai semuanya, ya, kemudian keluar lagi, nah ini sudah selesai junubnya. Ya, dia sudah selesai dari mandi jenabatnya. Itu berdasarkan hadis ini. Antahsi, engkau cukup untuk menuangkan saja. Maka di sana ada mandi yang istilahnya sifatnya mujzi', yang mencukupi saja. Tapi ini tidak sempurna. Nah, yang sempurna yang bagaimana? Yang sempurna adalah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu adalah masalah yang ke-9, sifatu ghusli janabati kamilan, yaitu cara mandi jenabat secara sempurna. Yang pertama adalah membasuh kemaluan kita. Ini didahulukan. Karena orang yang jenabat itu kan keluar maninya, sehingga diselesaikan dulu kotoran dari di kemaluannya itu. Yang kedua kemudian berwudu. Jadi disunnahkan untuk berwudu itu didahulukan sebelum mandi. Yang ketiga 3 cawuan untuk kepala, sebagaimana tadi hadis yang sudah kita baca. Kenapa 3 cawuan? Ini supaya semua kepala kita itu terbasahi. Karena khawatirnya kalau hanya 1 kali cawuan saja, itu masih ada bagian yang belum kena air.
Akan tapi kalau menggunakan keran misalnya atau pakai selang ya itu sudah bukan satu atau tiga kali lagi. Ya sesuai dengan apa? Kebutuhannya. Dan adapun 3 cawukan ini sunnahnya adalah kita ambil 1 cawukan pertama untuk bagian kanan kepala kita. 1 kali cawukan lagi untuk bagian kiri kepala, kemudian 1 cawukan lagi untuk bagian tengah ya. Itu urutannya yang paling tepat sesuai dengan perbuatan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari riwayat hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Seandainya tidak urut seperti itu, ya sah juga ya. Tapi kalau kita ingin sempurna betul, sama dengan persis dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu pahalanya lebih besar. Yang keempat, mandi seluruh tubuh. Sebagaimana dalilnya tadi sudah kita baca. Dan yang kelima, itu adalah membasuh kaki apabila belum membasuh kaki pada saat berwudu. Jadi berwudunya ini boleh kita berwudu secara sempurna, dari berkumur-kumur sampai membasuh kaki. Boleh jika kita berwudunya tanpa membasuh kaki, tapi nanti membasuhnya diakhirkan. Khusus untuk mandi jenabat, seperti ini boleh. Tapi kalau untuk di luar mandi jenabat, mengakhirkan mencuci kaki, ini tidak boleh. Kecuali kalau jedanya sangat sebentar, maka nggak ada masalah. Tapi kalau jedanya lama, ya kita berwudu dulu tanpa membasuh kaki, kemudian makan, kemudian main-main dan sebagainya, lama jedanya, kemudian ditambahi dengan membasuh kaki saja, nah ini tidak sah wudunya. Karena apa? Harus berturut-turut antara anggota wudu satu dengan yang lainnya. Apa dalilnya ini? Dalilnya disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Akan tapi di sini saya menampilkan yang bukan Sahih Bukhari. Karena yang di dalam Sahih Bukhari ini tidak disebutkan di dalam kitab Al-Jami' Shaghir. Maka kita membuka yang di dalam Al-Jami' Shaghir ya, saja ya. Wa ammal ghuslu minal janabah, adapun mandi dari jenabat itu pertama adalah tufrighu bi yaminika ala shimarik. Engkau menuangkan dengan tangan kananmu pada tangan kirimu. Yang dituangkan adalah airnya. Maksudnya adalah dibasuh telapak tangan kita. Tsumma tudkhilu yadaka fil ina. Kemudian kamu memasukkan telapak tanganmu pada bejana. Fataghsilu farjaka. Lalu kamu membasuh kemaluan kamu. Nah, ini mulai pertama kali membasuh kemaluan. Wa ma asabaka, dan apa saja yang menimpamu. Maksudnya adalah sekitar kemaluan yang terkena mani itu dibasuh semuanya. Sehingga dalam riwayat Bukhari itu ada lafal madzakirahu. Nabi itu membasuh kemaluannya. Sebagian orang salah paham ya, loh berarti Nabi itu kemaluannya banyak, kemaluan, kan banyak itu ya, jamak itu. Nah itu para ulama mengatakan kemaluan Nabi tetap satu saja, ya. Manusia itu semuanya apa? Kemaluannya satu. Disebutkan kemaluan-kemaluan maksudnya adalah kemaluan dan sekitarnya. Maka kata-kata jamak ini dimaknai untuk barangnya dan juga untuk yang di samping-sampingnya, yang disebut sebagai harimnya dalam bahasa Arab. Setelah itu summa tatawadda wudu'aka lis-shalah. Kemudian kamu itu berwudu seperti wudumu untuk salat. Jadi wudunya sempurna dari berkumur-kumur sampai membasuh kaki. Tapi ternyata ada juga riwayat yang menyatakan bahwa membasuh kaki boleh diakhirkan. Summa tufrighu ala ra'sika thalathan. Kemudian engkau menuangkan di atas kepala kamu 3 kali. Tadi sudah saya sebutkan urutannya ya. Tadluqu ra'saka kulla marrah. Kamu itu menggosok-gosok kepalamu setiap kali. Maksudnya apa? Di salah-selai di rambut kita itu dengan jari-jari kita sehingga semua air itu masuk ke dalam sela-sela rambut-rambut kita. Tsumma afid ala jasadika, kemudian tuangkanlah air pada seluruh tubuhmu. Tsumma tanahha an mughtasalika, kemudian engkau menyingkir dari tempat mandimu tadi, maksudnya geser. Faghsil rijlaika, lalu cucilah kedua kakimu. Nah, para ulama mengatakan mencuci kedua kaki ini hanya wajib apabila seseorang belum mencuci kedua kakinya pada saat wudu tadi. Lafal seperti yang ini yang sudah kita baca, ini diriwayatkan oleh At-Tabarani di dalam kitab Al-Awsat dan derajatnya dhaif ya. Tapi saya katakan dhaif sanadnya saja. Adapun maknanya sahih. Kenapa maknanya sahih? Karena disebutkan seperti ini persis di dalam riwayat Imam Al-Bukhari, tapi tidak saya tampilkan di sini lafalnya karena memang tidak disebutkan di dalam Al-Jami' Shaghir. Tapi masalah yang ke-10, ghuslul Jum'ah mukhtalafun fi wujubihi. Mandi Jumat itu diperselisihkan wajib atau tidak wajib. Nah, sekarang kita baca saja dalilnya supaya kita mengetahui kenapa ulama mengatakan wajib atau tidak wajib. Dalil yang pertama yaitu dalil yang menunjukkan bahwasanya mandi mandi Jumat itu adalah wajib. Kata kuncinya adalah al-jumu'ah was-siwak. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan salatun, ada 3 perkara hakun ala kulli muslim yang merupakan kewajiban atas setiap muslim.
Yang pertama adalah al-ghuslu yaumal jum'ah, mandi pada hari Jumat. Wasiwak, dan bersiwak, gosok gigi. Watib, dan memakai minyak wangi. Maksudnya adalah pada hari Jumat. Nah, kata-kata hakun ini biasa digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam nas-nasnya hadits-hadits beliau itu untuk menggunakan makna wajib. Sehingga kata-kata hakun di sini oleh kebanyakan ulama atau sebagian ulama yang tidak mengatakan kebanyakan saya itu diartikan wajib. Termasuk yang berpendapat wajib adalah Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sehingga kalau mazhab Saudi, ya Saudi itu kan mereka mengambil mazhab Hanbali, maka kebanyakan ulama Saudi mengatakan mandi Jumat hukumnya adalah wajib. Ya, karena di sini Nabi mengatakan hakun. Nah, sementara ulama yang lain mengatakan ini tidak wajib. Dalilnya apa tidak wajib? Dalilnya adalah kalimat terakhir dari hadis ini. Nabi mengatakan as-siwak wa tib. Jadi pada hari Jumat ada 3 perkara yang merupakan hakun ala kulli muslim. Mandi, kemudian gosok gigi, dan memakai minyak wangi. Apakah gosok gigi dan memakai minyak wangi ini juga wajib? Sehingga kalau ada orang yang Jumatan tidak gosok gigi dulu, berarti dia berdosa. Orang Jumatan tidak pakai minyak wangi, berarti dia berdosa. Kan enggak. Ulama sudah sepakat bahwasanya itu tidak berdosa. Nah, berarti menunjukkan bahwasanya kata-kata hakun di sini jangan diartikan wajibun. Tapi hakun di sini diartikan untuk sesuatu yang sangat ditekankan sunnahnya itu. Maka istilahnya adalah apa? Sunnatun muakkadah, yaitu sunnah yang sangat ditekankan. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan hadis ini derajatnya sahih. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan al-ghuslu mandi yaumal jum'ah pada hari Jumat wajibun. Ini sudah sangat tegas ya. Merupakan sebuah kewajiban ala kulli muhtalim atas setiap orang yang sudah balik. Tapi seharusnya kita membaca hadis ini dilanjutkan. Karena kalau kita membaca hadis ini sepotong saja sampai di sini, maka semua orang sudah sepakat bahwasanya mandi Jumat wajib. Tapi ternyata Nabi mengatakan wasiwak dan juga bersiwak sebelum Jumatan. Wa yamassu minat tib dan juga memakai minyak wangi, ma qudira alaihi, sesuatu yang ditakdirkan atasnya, maksudnya yang bisa dipakai, yang mudah dipakai oleh dia. Jadi minyak wangi enggak harus yang mahal, pokoknya yang bisa dia pakai. Walau min tibil mar'ah, meskipun dari minyak wangi yang biasa dipakai oleh istrinya. Jadi pinjam istrinya, saya lagi enggak punya minyak wangi, pinjam milik antum ya, enggak ada masalah. Ini hadis riwayat Imam Nasa'i dan derajatnya sahih. Nah, sebagaimana hadis yang pertama, kalau kita menggunakan hadis ini hanya potongan pertama saja, ini memang menunjukkan wajib mandi Jumat itu. Tapi kalau kita lanjutkan wasiwaku wa yamassu minat tib, nah baru kemudian kewajibannya itu jadi hilang. Karena ulama sudah sepakat bahwa gosok gigi dan juga memakai minyak wangi sebelum Jumatan tidak wajib. Saya tidak gosok gigi sebelum Jumatan tidak berdosa. Asalkan tidak mengganggu ya. Tapi kalau mengganggu dengan bau mulut, maka ini berdosa. Berdosanya bukan karena tidak gosok giginya, tapi karena apa? Bau mulutnya tadi itu mengganggunya. Dan maka para ulama kemudian berbeda pendapat dalam masalah ini. Nah, sekarang pendapatnya ulama yang mengatakan tidak wajib mandi Jumat. Itu adalah dalilnya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah sangat tegas menunjukkan bahwa mandi Jumat tidak wajib. Nabi mengatakan man tawaddu'a yaumal jum'ah, barang siapa yang wudu saja pada hari Jumat, artinya tidak mandi ya, fabiha wa ni'mat, maka dengan wudu itu sudah sangat bagus itu. Ya, dipuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Andai kan mandi Jumat itu wajib, maka tidak mungkin orang yang berwudu saja dipuji oleh Nabi, enggak mungkin ya, karena dia meninggalkan sesuatu kewajiban, pasti dicela. Wa man ightasala, barang siapa yang mandi Jumat, fal ghuslu afdal, maka mandi itu lebih utama daripada hanya sekedar wudu saja. Maka ini menunjukkan tidak wajibnya. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam 3 dan derajatnya adalah hasan. Imam 3 itu siapa? Imam 3 adalah Imam 4 dikurangi 1. Jadi harus apal Imam 4 itu siapa dulu. Baru kemudian dikurangi 1 yang terakhir. Yang pertama Abu Dawud, yang kedua Turmudi, yang ketiga Nasa'i, yang terakhir Ibnu Majah. Nah, berarti apa? Imam 4 selain Ibnu Majah. Tayyib, masalah yang ke-11, al-ghuslul masnun lil-id lil-ihram fi dukhuli Makkah. Ada mandi-mandi yang sifatnya itu sunnah. Kalau kita mandi maka dapat pahala, kalau tidak mandi juga tidak berdosa. Yang pertama adalah mandi untuk hari raya. Dan ini adalah hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Karena hari raya dalam Islam kan ada 3. Yang pertama hari raya Idul Fitri, yang kedua Idul Adha, yang ketiga adalah hari Jumat. Nah, yang kita bahas di sini adalah yang 2 saja. Adapun yang hari Jumat sudah kita bahas sebelumnya. Yang kedua mandi sebelum ihram. Ini juga sunnah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
ketika akan melakukan ihram, maka beliau itu telanjang bulat alias mandi ya, kemudian mandi. Yang ketiga, mandi sebelum masuk Makkah. Ini juga merupakan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau berangkat dari Madinah, itu kalau mau masuk Makkah tidak langsung masuk, tapi tinggal dulu di Tua. Tua itu adalah nama tempat di luar kota Makkah. Bermalam di situ, kemudian paginya mandi. Nah, setelah mandi cakep, kemudian baru masuk ke kota Makkah. Dan ini mengisyaratkan bahwasanya kota Makkah itu memang sebuah kota yang perlu dihormati oleh umat Islam. Bagaimana cara menghormatinya? Ya, salah satunya adalah sebelum masuk itu dengan menggunakan mandi dulu. Ya. Demikian juga salah satu menghormatinya adalah menjaga diri betul-betul jangan sampai melakukan maksiat. Karena melakukan maksiat di kota Makkah itu dosanya lebih besar daripada di kota-kota yang lainnya. Demikian juga di Madinah. Ya. Sehingga para ulama berselisih pendapat. Apa hukumnya orang yang bukan penduduk Makkah dan Madinah bersengaja untuk mencari tempat tinggal di Makkah dan Madinah? Hukumnya apa? Ada yang mengatakan, hukumnya itu baik, itu sunnah itu ya. Karena apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dari kota Makkah kemudian pindah ke kota Madinah. Ya. Berarti kalau kita mau pindah ke kota Madinah atau pindah ke kota Makkah, maka di sini hukumnya adalah sunnah. Ada pahalanya baik. Tapi pendapat ulama yang lain mengatakan makruh kita berusaha tinggal di Makkah dan Madinah. Kenapa makruh? Karena itu tadi kita nggak bisa menjaga diri. Kita bukan orang yang maksum. Kita itu banyak melakukan dosa-dosa. Sehingga khawatir kita itu tinggal di Mekah dan Madinah. Tujuannya supaya mendapatkan pahala yang banyak, tapi malah mengumpulkan dosa yang banyak. Dan ternyata terbukti, banyak juga orang-orang Mekah yang sudah tua renta itu belum pernah melakukan ibadah haji sama sekali. Sementara orang-orang Indonesia antri-antrian, nah orang-orang Mekah sendiri yang agamanya Islam, tapi belum pernah melakukan ibadah haji sama sekali, sampai tua-tua. Masya Allah, ini yang termasuk apa? Keajaiban di atas muka bumi. Orang dimudahkan oleh Allah tidak mau melakukan. Yang sulit malah apa? Semangat untuk melakukannya. Tayyib. Adapun dalil, maka kita bisa ambil di dalam sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hadis yang saya tampilkan ini memang yang dhaif ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena yaghtasil adalah beliau itu biasa mandi yaumal Jumat pada hari Jumat, wa yaumal fitri dan juga pada hari Idul Fitri, wa yauman nahri dan juga pada hari Idul Adha, wa yauma Arafah dan juga pada hari Arafah. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan derajatnya dhaif. Akan tapi Imam Syaukani mengatakan bahwasanya dalil-dalil tentang mandi Idul Fitri, Idul Adha itu adalah dalil-dalil yang bisa dikuatkan maknanya oleh perbuatan-perbuatan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya Ibnu Umar, ini sahih hadisnya bahwasanya Ibnu Umar itu kalau mau hari raya Idul Fitri, Idul Adha, maka beliau selalu mandi dulu. Nah, padahal Ibnu Umar ini termasuk orang yang paling mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau yang melakukan ini adalah Ibnu Umar, ini ada isyarat atau ada tanda-tanda bahwasanya memang itu meniru dari perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka makna hadis ini meskipun dhaif, maka terkuatkan oleh perbuatan-perbuatan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah yang ke-12, yakfi lil ghusli sa' wa lil wudu'i muddun. Mandi dengan satu sa' itu sudah cukup. Dan wudu dengan satu mud itu sudah cukup. Ya. Satu mud itu adalah kita mengumpulkan dua telapak tangan kita, kemudian kita mengambil air dengannya. Ini namanya satu mud. Ya. Jadi wudu dari awal sampai akhir, dari berkumur-kumur sampai membasuh kaki, itu satu mud saja sudah cukup. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mempraktekannya. Sehingga kalau kita mempraktekkan kok tidak bisa, itu bukan kesalahan dari airnya, tapi kesalahan kita. Kita sudah terbiasa boros terhadap air, sehingga apa? Menggunakan wudhu satu mud saja tidak mencukupi. Saya pernah mencoba satu mud ini ternyata nggak sampai satu gelas ya. Ataupun kalau satu gelas itu ya satu gelas kecil. Satu gelas aqua juga. Nah itu cukup untuk apa? Berwudhu. Kemudian untuk mandi jenabat itu cukup satu sok. Nah, satu sok itu adalah kita mengambil dengan mud tadi 4 kali. Ya. Kita ambil 4 kali itu namanya apa? Satu sok. Tapi kalau memang kita sudah terbiasa lebih dari satu sok, ya mandi jenabat kita ya nggak ada masalah, dilanjutkan saja, nggak ada masalah, tidak harus satu sok sebagaimana pernah dipraktekkan Nabi. Karena di sini hanya dikatakan yakfi saja, cukup saja. Artinya tidak wajib. Apakah wajib dengan satu sok? Enggak, ya hanya apa kita katakan cukup. Masalah yang ke-13, yubahu ghuslur rajul ma'a zaujatihi. Ini khusus yang sudah menikah. Yang belum menikah, dengarkan aja. Mandi bersama istri itu hukumnya adalah yubah.
mubah alias boleh gitu. Jadi tidak sunnah gitu. Meskipun hadisnya menunjukkan bahwasanya perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena para ulama mengatakan hukumnya mubah bukan sunnah, ya saya ikuti saja para ulama. Karena saya bukan ulama, nggak boleh apa berfatwa. Sehingga kita mengikuti saja apa yang dikatakan oleh para ulama radhiyallahu taala anhum ajma'in. Termasuk Syekh Al-Albani di dalam kitabnya Adabuz Zifaf ya, adab menikah. Itu beliau sudah menampilkan di sana fatwa bahwasanya suami istri mandi bersama-sama itu hukumnya adalah mubah. Tapi sebenarnya Nabi itu memerintahkan ya. Wal yaghtarifa, hendaklah kedua suami istri itu menciduk jami'an bersama-sama. Bersama-sama itu apa? Berarti mandinya jamaah. Suami masuk kamar mandi dan juga istrinya masuk, kemudian mandinya bersama-sama, dan itu sudah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Aisyah, demikian juga bersama Maimunah, kedua istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini adalah beberapa masalah tentang mandi, dan yang saya maksud mandi di sini adalah mandi janabah, baik itu pada saat kita keluar mani atau pada saat kita mandi Jumat dan yang lain-lainnya. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanallahumma rabbana bihamdik. Oh ya, jadi mengusapkan tangan di tembok setelah membersihkan kemaluan, ya, itu memang ada dalilnya. Akan tetapi para ulama mengatakan itu hanya sekedar ketika diperlukan saja. Jadi Syekh Utsaimin menjelaskan, ya betuli kata beliau. Jadi tampak bagi saya, maksudnya menurut saya, itu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempelkan tangannya pada tembok itu untuk mencepatkan hilangnya kotoran yang nempel di tangannya itu. Jadi kan ada maninya di kemaluan kan, nah, kemudian dibersihkan dengan tangan. Nah, di tangan itu masih ada nempel mani itu. Nah, supaya cepat lepas dari tangan kita, maka sehingga tadi tidak saya sebutkan. Karena itu insidental saja. Artinya kalau diperlukan dilakukan, kalau tidak dilakukan. Tapi seandainya kita mau melakukan dengan niatan mengikuti Nabi, afdalnya. Ada riwayatnya dalam Bukhari ada. Tadi karena tidak saya tampilkan riwayatnya dalam Bukhari ya. Cukup? Oke. Kalau apa? Rutubah itu basah. Jadi mani itu kalau basah dicuci, kalau kering dikering. Oh ya. Jadi gini, ketika maninya laki-laki bertemu dengan maninya perempuan, artinya campur mani laki-laki dengan mani perempuan, maka semuanya sama-sama apa? Tauhirnya, sama-sama sucinya. Tapi kalau maninya laki-laki bertemu dengan basah-basahnya perempuan, yang basahnya ini adalah bukan mani, tapi madhi, ya, maka madhinya ini adalah najis. Sehingga apa? Ketika bercampur, maka dihukumi yang najisnya ini. Dihukumi yang apa? Yang najisnya ini. Karena di sana ada kaidah idza ijtama'al halal wal haram ghalabal haram. Apabila sesuatu yang haram berkumpul dengan sesuatu yang halal, maka yang dimenangkan adalah yang haramnya gitu. Nah, yang haram itu lebih dahsyat gitu. Demikian juga yang di sini, suci dengan najis. Ini kan lebih dahsyat apa? Najisnya. Sehingga yang dimenangkan adalah najisnya. Itu kan dalam masalah air ya. Karena kalau air itu ada hukum khususnya yang dulu sudah pernah kita bahas. Akan tapi para ulama kemudian berpendapat bahwasanya basah-basahnya perempuan itu memang ternyata tidak semuanya mati. Bisa manis, bisa mati, bisa kencing, bisa rutubah. Rutubah itu yang saya pahami dari penjelasan para ulama adalah sesuatu yang keluar dari kemaluan perempuan yang selain dari tiga yang sudah saya sebutkan tadi. Dan itu biasanya keluar misalnya pada saat setelah selesai haid. Haid sudah selesai, sudah suci. Nah, biasanya hari-hari setelah itu masih ada keluar ya, sesuatu yang basah gitu. Tapi itu bukan apa? Bukan darah haid. Nah, ini namanya rutubah. Nah, rutubah ini ternyata dicari dalilnya bahwasanya itu najis, tidak pernah ketemu. Cuma para ulama ahli fikih memang mempunyai kaidah. Kullu ma kharaja minas sabilain fa huwa najis. Semua yang keluar dari kubul dan dubur maka semuanya najis. Nah, kalau kita mau mengikuti pendapatnya ahli fikih, itu berarti dianggap sebagai sesuatu yang najis. Tapi kalau kita mengikuti pendapat ahli hadis yang mereka mengatakan tidak ada dalil bahwasanya rutubah yang keluar dari farjinya perempuan itu najis sehingga dikembalikan kepada hukum asal yaitu tidak najis, maka berarti kita boleh mengatakan tidak najis.
Ya, silahkan antum mau memilih pendapatnya yang mana. Kalau saya sendiri, karena sejak dulu sudah dibiasakan untuk mempelajari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka saya lebih cenderung kepada pendapatnya